Dalam kehidupan ini, setiap manusia berjalan membawa rencana. Kita menyusun langkah, menyusun target, membuat harapan, bahkan memperkirakan seperti apa hidup kita setahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan. Kita ingin semuanya berjalan mulus sesuai harapan. Kita ingin yang kita capai tercapai tepat waktu. Kita ingin kebahagiaan datang kapanpun kita inginkan. Namun, kenyataan tidak selalu seperti itu. Ada kalanya hidup berjalan ke arah yang tidak pernah kita bayangkan. Bahkan, ada waktunya kenyataan justru melukai hati kita, menghancurkan keyakinan kita, dan membuat kita mempertanyakan mengapa hidup tidak mengikuti rencana yang kita buat. Tetapi sesungguhnya, di balik setiap kenyataan yang tidak sesuai rencana, ada pesan lembut dari Allah yang ingin menguatkanmu. Ada hikmah yang sedang diracik dengan sempurna. Ada pelajaran yang sedang disiapkan untuk menaikkan derajatmu. Dan di balik semuanya, ada bukti bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana rencanamu berjalan, tetapi bagaimana kamu belajar untuk ridho kepada rencana Allah yang lebih sempurna. Pertama, hidup selalu mengalir, bukan mengikuti keinginanmu. Banyak dari kita memaksa hidup agar mengikuti rencana kita. Kita memaksa keadaan agar cocok dengan keinginan kita. Kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan, bahkan sampai hal kecil. Tapi hidup tidak diciptakan untuk patuh pada rencana manusia. Hidup berjalan dengan kehendak Allah. Dan ketika kita memahami hal ini, kita akan menyadari bahwa memaksakan rencana terkadang membuat kita lelah dan kecewa. Sementara menerima kenyataan membuat hati jauh lebih tenang. Terkadang Allah membiarkan rencanamu gagal untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Allah membiarkan jalurmu terhenti agar kamu tidak tersesat lebih jauh. Allah mengubah waktumu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang belum siap kamu tanggung. Allah menunda agar kamu belajar sabar. Allah memindahkan jalan agar kamu belajar tawakal. Dan Allah menurunkan ujian agar kamu belajar menjadi kuat. Maka hadapilah kenyataan hidup meski tidak sesuai rencanamu, karena Allah lebih tahu mana jalan yang terbaik untukmu. Kedua, rencanamu tidak selalu buruk, tetapi rencana Allah selalu lebih baik. Seringkali kita berkata, "Aku sudah berusaha, kenapa hasilnya tidak sesuai harapan?" Kadang kita berdoa, "Ya Allah, aku ingin ini terjadi." Lalu ketika tidak terjadi, kita merasa Allah meninggalkan kita, padahal tidak seperti itu. Doa tidak selalu dijawab dengan apa yang kamu minta, tapi doa selalu dijawab dengan apa yang kamu butuhkan. Dan manusia tidak selalu tahu apa yang mereka butuhkan. Kita hanya tahu apa yang kita inginkan, bukan apa yang benar-benar bermanfaat untuk hati, iman, dan kehidupan kita. Rencana manusia terbatas. Rencana Allah tidak terbatas. Rencana manusia menggunakan mata. Rencana Allah menggunakan cinta. Rencana manusia melihat hari ini. Rencana Allah melihat seluruh hidupmu sampai akhirat. Karena itu, meski rencanamu terasa baik menurutmu, bisa jadi dalam pandangan Allah, rencana itu akan menyulitkanmu, menyakitimu, atau menjatuhkanmu di masa depan. Maka Allah menggantinya dengan yang lebih aman dan lebih indah. Ketiga, kenyataan pahit adalah jalan menuju kematangan jiwa. Orang-orang yang paling kuat
bukan mereka yang hidupnya selalu sesuai rencana, tetapi mereka yang pernah jatuh, pernah kecewa, pernah gagal, namun tetap memilih bangkit dan percaya bahwa Allah tidak salah memberi takdir. Mereka yang matang jiwanya adalah mereka yang mampu memandang kenyataan, meski kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka gantungkan dalam doa. Kenyataan pahit itu pahit karena ia sedang membersihkan jiwamu dari kesombongan dunia. Ia pahit karena sedang menguatkan batas kesabaranmu. Ia pahit karena sedang membuang bagian dirimu yang lemah dan menggantinya dengan pribadi yang lebih tegar. Kadang kamu tidak sadar bahwa perubahan terbesar dalam hidupmu bukan terjadi saat semuanya sesuai rencana, tetapi justru saat semua rencana hancur dan kamu tidak punya pilihan selain menguatkan hati dan kembali kepada Allah. Keempat, belajar ridho adalah puncak kedewasaan iman. Ada 2 tahap dalam menerima kenyataan hidup. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah ridho. Sabar berarti menahan diri dari keluh kesah. Ridho berarti menerima takdir dengan lapang dada dan percaya bahwa Allah punya maksud indah. Sabar itu wajib. Ridho itu keindahan. Sabar bisa dilakukan oleh semua orang. Ridho hanya dilakukan oleh orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah. Ketika hidup tidak sesuai rencana, mungkin kamu bisa sabar, tetapi belum tentu kamu ridho. Dan justru itulah yang sering membuat hati berat. Ketika kamu mulai belajar ridho, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kamu akan mulai melihat bahwa hidup ini tidak perlu dipaksa. Yang perlu hanya dijalani, dipercayai, dan dititipkan kepada Allah. Kelima, terkadang Allah mengambil apa yang kamu inginkan untuk memberikan apa yang kamu butuhkan. Ada doa yang kamu panjatkan dengan air mata. Ada harapan yang kamu gantungkan dengan penuh keyakinan, namun tidak dikabulkan Allah. Bukan karena Allah tidak sayang, justru karena Allah terlalu sayang. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, itu tanda bahwa Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada satupun yang Allah ambil kecuali diganti dengan cara yang lebih indah. Tidak ada satupun kerugian yang Allah berikan kecuali disiapkan keuntungan yang jauh lebih besar. Tidak ada satupun yang hilang dari hidupmu tanpa diganti dengan yang lebih tepat untukmu. Keenam, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling taat. Sebagian orang merasa hidupnya lambat. Rencana sudah dibuat, usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi kenyataan berjalan jauh lebih lambat dari yang mereka inginkan. Tapi ketahuilah, hidup bukan perlombaan kecepatan. Hidup adalah perjalanan ketaatan. Allah tidak menilai seberapa cepat rencanamu terwujud. Allah menilai seberapa kuat kamu tetap taat meskipun rencanamu tidak terwujud. Allah tidak menilai seberapa banyak kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Allah menilai bagaimana caramu tetap bersyukur meski apa yang kamu ingin belum kamu dapatkan. Allah tidak menilai hasil akhirnya saja. Allah menilai proses, kesabaran, niat, dan perjuanganmu. Ketujuh, kenyataan hidup adalah ujian agar kamu semakin dekat. Ada satu hal yang perlu kamu sadari. Seringkali Allah mengubah kenyataan hidup kita agar kita kembali mendekat kepadanya. Ketika rencana berjalan mulus, kita merasa semua baik-baik saja. Tapi ketika rencana gagal, kita baru menyadari betapa lemahnya kita. Tidak sedikit orang yang baru dekat kepada Allah ketika rencananya gagal.
Tidak sedikit yang baru menangis dalam doa ketika kenyataan hidup menghimpit. Tidak sedikit yang baru memperbaiki sholat ketika semua usaha terasa buntu. Karena itu, jangan anggap kenyataan yang tidak sesuai rencana sebagai hukuman. Kadang itu adalah panggilan lembut agar kamu kembali ke jalan yang benar. Kedelapan, hanya dengan menerima kenyataan, hidupmu bisa bergerak lagi. Banyak orang stagnan karena mereka terus meratapi kenyataan, terjebak dalam penyesalan, kecewa, marah, dan menyalahkan takdir. Padahal hidup tidak akan maju selama kamu tidak berdamai dengan kenyataan. Kamu tidak bisa berjalan ke depan jika kamu terus menoleh ke belakang. Kamu tidak bisa melihat masa depan jika kamu terus memegang erat masa lalu. Ketika kamu menerima kenyataan, kamu memberi ruang bagi hatimu untuk tumbuh. Kamu memberi ruang bagi takdir baru untuk masuk. Kamu memberi ruang bagi perubahan indah untuk mulai bekerja. Kesembilan, tanda Allah sedang menjagamu adalah ketika Allah menghalangi rencanamu. Ini sulit dipahami oleh orang yang tidak sabar, tapi mudah dipahami oleh orang yang hatinya lembut. Ketika Allah tidak mengizinkan rencanamu berjalan, itu bukan tanda Allah menjauh darimu. Justru itu tanda Allah sedang menjagamu. Menjagamu dari sesuatu yang bisa melukai masa depanmu. Menjagamu dari keputusan yang salah. Menjagamu dari kegagalan yang lebih besar. Menjagamu dari kehilangan yang lebih menyakitkan. Kadang kamu lupa bahwa Allah lebih sayang kepadamu daripada dirimu sendiri. Dan karena itu, Allah tidak selalu mengizinkan apa yang kamu inginkan. Kesepuluh, percayalah, tidak ada satupun takdir yang salah. Kamu mungkin menangis hari ini. Kegagalanmu mungkin terasa berat. Kenyataan hidupmu mungkin jauh dari rencana yang kamu bayangkan. Tetapi percayalah bahwa tidak ada satupun takdir yang salah. Tidak ada satupun yang Allah tetapkan tanpa alasan. Tidak ada satupun yang Allah biarkan terjadi tanpa maksud yang baik. Jika kamu memilih untuk percaya, hidupmu akan menjadi lebih ringan. Kamu akan melihat bahwa setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari proses menuju hidup yang lebih baik. Kesimpulan dari semua ini adalah, hadapilah dengan hati yang ridho. Hidup tidak harus sesuai rencana. Yang penting kamu tetap kuat, tetap sabar, tetap ridho, dan tetap percaya bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir untuk hidupmu. Hadapilah kenyataan itu, meski tidak sesuai rencanamu, karena seringkali di balik kenyataan yang tidak kamu suka, terdapat berkah besar yang sedang menuju kepadamu.